Time to Talk kembali untuk Anda pemirsa bersama saya Dita Ruspedi. Saya tidak sendiri, saya masih ditemani melalui sambungan virtual. Ada Pak Diana Slamet, Ketua KPID Jawa Barat, kemudian ada Pak Kawiyan, Ketua KPID Jakarta, dan juga Pak Haris Witarja, Ketua KPID Banten. Kita masih membahas catatan akhir tahun dunia penyiaran 2021 untuk menyongsong tahun baru 2022. Kita ke Banten terlebih dahulu. Pak Haris, tadi kita sempat tertunda ya mengenai kesiapan dan persiapan jelang ASO 2022 nanti. Tapi saya ingin tahu Pak Haris, apa yang akan dilakukan oleh KPID Banten dalam berkaitan dengan pola sosialisasi TV digital dalam konteks membantu pemerintah? Ya, dua-duanya. Jadi lembaga penyiarannya harus kita pastikan siap juga. Dan serius mengembangkan lembaga penyiarannya yang lembaga penyiaran ini kan berbasis lokal, berbasis daerah. Sehingga ketika dia ada di daerah, maka KPID akan memastikan kepentingan-kepentingan daerah itu bisa diakomodir atau bisa dilaksanakan oleh lembaga penyiaran. Jadi tidak hanya sekedar mereka kepanjangan tangan atau memastikan kepentingan pusat jaringan mereka untuk sampai di daerah-daerah. Karena lembaga penyiaran yang eksis di daerah itu adalah entitas daerah. Memang dimungkinkan mereka bukan dimungkinkan, memang ya begitu, menjadi bagian dari jaringan, tetapi ada bagian juga, ada hak juga masyarakat lokal, masyarakat daerah untuk mendapat manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan nilai-nilai daerah. Satu. Kemudian masyarakatnya juga sama. Jadi tidak hanya pada situasi ekonomi, tapi dalam situasi yang mungkin perlu ditambahkan pengetahuan, pemahamannya tentang digitalisasi ini kepada masyarakat, itu juga akan kita pastikan informasi ini sampai dan masyarakat paham tentang digitalisasi. Jangan masyarakat nanti kaget. Kalau Banten ini 3 kali switch off itu ikut terus tuh. Switch off ASO pertama yang 30 April itu Banten 1 dan Banten 2. ASO kedua itu ikut yang Jabotabek di wilayah Tangerang kami tadi itu yang saya cerita. ASO ketiga itu Banten 3. Jadi 3 ASO ini kita ikut gitu. Artinya masyarakat sendiri harus kita beritahu dan kita pastikan kesiapannya. Jangan sampai begitu ASO diberlakukan mereka nggak tahu bahwa mereka sudah digital dan mereka kehilangan siaran televisi. Jadi seperti itu. Nah, itu perlu memastikan perangkat kerasnya, perlu menyampaikan pemberitahuannya. Kalau DKI saja, tadi Pak Kawiyan cerita, ada itu kendala-kendala di masyarakat ya Pak Kawiyan. Nah, kami yang rentang sosial ekonominya itu jauh banget, Tangerang dengan Banten Selatan. Itu PR besar juga. PR besar, jadi saya kira kita sadari itulah. Baik. Jadi PR-nya adalah bagaimana memastikan masyarakat paham betul ya, begitu ya, Pak Haris ya? Ya. Bagaimana dan Pak lembaga Kawiyan? penyiaran juga paham dengan tugasnya sebagai entitas daerah itu. Baik, kita beralih ke Pak Kawiyan terlebih dahulu ya. Pak Kawiyan, bagaimana dengan Jakarta? Bagaimana pola sosialisasi TV digital yang selama ini dilakukan dalam konteks membantu pemerintah? Oke, kembali ke sosialisasi ya. Sosialisasi tentu saja kita melibatkan masyarakat ya. Masyarakat juga kami bergandengan tangan dengan Kementerian Kominfo, juga Pemprov juga terlibat karena ini merupakan merupakan tanggung jawab negara, tanggung jawab di KPID, Kementerian Administrasi. Nah, kami dalam melakukan sosialisasi juga menggunakan pendekatan budaya. Saya masuk ke kelompok-kelompok kesenian lewat lembaga kebudayaan Betawi. Kami
ya dalam sosialisasi itu ya apa namanya, yang kita tegaskan kepada masyarakat bahwa digitalisasi itu bukan untuk kepentingan pemerintah saja, tapi juga untuk kepentingan masyarakat. Kalau sudah nanti digitalisasi penyiaran, masyarakat akan memiliki banyak pilihan konten, ya konten lokal juga akan lebih banyak peluangnya untuk dimunculkan di lembaga penyiaran. Ya. Terus kami juga masuk ke kampus, ya, kami melakukan kerjasama misalnya dengan Universitas Kristen Indonesia, melakukan sosialisasi tentang digitalisasi. Kami ajak bahwa dengan digitalisasi penyiaran, maka konten akan bertambah, lembaga penyiaran baru juga akan bermunculan, dan itu peluang untuk orang-orang kreatif yang punya ide untuk mengisi, ya. Tapi kalau nanti sudah berlangsung digitalisasi penyiaran, lahir lembaga penyiaran baru yang harus diisi oleh konten-konten, ya, maka masyarakat kampus khususnya punya peluang untuk mengisi, ya, membuat konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat untuk ditayangkan di lembaga penyiaran. Ini melibatkan banyak pihak, ya, Pak Kawian, ya, dalam sosialisasi dan memberi pemahaman bagaimana tentang digitalisasi itu bukan hanya untuk kepentingan pemerintah saja, gitu, ya. Salah satunya adalah dengan menggandeng universitas dalam sosialisasinya. Kita beralih ke Jawa Barat. Pak Adiana Slamet, apa yang dilakukan oleh KPID berkaitan dengan pola sosialisasi TV digital selama ini? Saya dengar waktu itu juga Pak Adi sempat cerita juga, ya, sempat dikira berjualan set-top box, Pak Adi, bagaimana? Ya, intinya Teh Dita, intinya kan sebenarnya gotong royong, ya. Intinya gotong royong, intinya kolaborasi. KPID Jawa Barat dari awal gitu memetakan sosialisasi itu per segmen gitu. Jadi segmen masyarakat kota sampai segmen masyarakat desa. Tapi kemudian karena luas wilayah Jawa Barat ini yang luar biasa kan gitu, ya, terluas di Indonesia, penduduknya terbanyak 49,80 juta jiwa kan gitu, ya, lembaga penyiarannya terbanyak, maka kolaborasi dan gotong royong itu memang sangat diperlukan gitu, ya, untuk coba melakukan sosialisasi. Karena problem ini otokritik, ya, ini otokritik untuk kita semua, ya, bahwa kalau kita mau jujur gitu, maksudnya ketika kita melakukan ASO gitu, ya, jangankan ngomongin ASO, masyarakat juga masih banyak yang belum tahu apa itu KPID. Nah, sehingga misalkan pendekatan-pendekatan yang kemudian, ya, bisa mendorong sosialisasi ASO ini bisa dijadikan alat juga untuk kita berdekatan dengan masyarakat. Nah, kami tentunya tadi yang saya bilang per segmen itu, misalkan kampus, kami sudah melakukan sosialisasi di Ormas, kami sudah sosialisasi di OKP, misalkan konten kreator komunitas, misalkan, ya, dan sampai ke tingkatan desa, ya, Teh Dita, ya, untuk coba melakukan simulasi tentang bagaimana misalkan masyarakat prasejahtera gitu, ya, yang misalkan tingkat pemahaman masyarakatnya yang masih kurang, kami coba melakukan simulasi untuk coba memberitahu bahwa ini loh ada ASO, tapi kemudian kalau TV-nya tidak bisa menangkap, ini ada alatnya dipasangin di situ masyarakat, sehingga masyarakat paham tentang itu sebenarnya. Dan kami memang menggandeng dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Terlebih misalkan ini Jawa Barat ini, kalau saya memakai datanya Pak Gubernur Pak Muhammad Ridwan Kamil, ya, Teh Dita, ya, panjang kurun waktu masa pandemi ini gitu, kreatif di bidang digital yang OTT itu meningkat. Nah, ini juga menjadi pintu masuk sebenarnya, karena analog switch off ini kan berkaitan dengan dividen kelebihan frekuensi 112 MHz dan untuk dorong itu. Nah, sehingga
segmentasi itu kan kita tidak bisa memukul rata apa yang kemudian kita ucapkan, tapi kemudian kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan, kepentingan persegmentasi itu. Nah, ini yang kemudian kami lakukan sebenarnya, Tedita, untuk melakukan sosialisasi untuk membantu terwujudnya kebijakan yang sangat strategis ini. Tapi kemudian poinnya tetap satu ya, Tedita ya, bahwa kalau kita sepakat analog switch off ini untuk publik gitu, maksudnya dudukkanlah bahwa ASO ini untuk publik, maka semua yang kemudian kita lakukan akhirnya itu kan bercermin bahwa publik harus menikmati dan yang lain-lain. Sebenarnya seperti itu, Teh Dita. Fokusnya kepada publik ya, Pak. Harus. Kita tahu 2022 bulan April ini menjadi langkah awal pelaksanaan analog switch off ya. Kalau Pak Adi dan kawan-kawan dalam bukunya menyebut ini adalah lonceng kematian katanya gitu ya. Sejauh mana kesiapan daerah selama ini Pak Adi ditinjau dari sisi masyarakat, lembaga penyiaran, dan juga pihak KPID sendiri? Ya, tahap pertama itu 30 April 2022 itu di Jawa Barat ada 12 kabupaten kota ya, Tedita ya. 12 kabupaten kota yang hampir semuanya itu di Priangan Timur ya. Priangan Timur itu Garut, Tasik, Banjar, Ciamis, Pangandaran, lalu ke Ciayu, Majakuning ya. Plus misalkan Sumedang. Nah, pada titik-titik tertentu memang yang kami soroti memang dua hal ya, Tedita. Di tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 ini ya, di 27 kabupaten kota ini yang kami soroti itu dua hal. Yang pertama ya, karena ini untuk kepentingan publik, maka tadi yang saya bilang, maka masyarakat atau publik harus menikmati itu. Di awal saya bilang bahwa kami juga melakukan advokasi tentang bahwa bagaimana misalkan di area-area blank spot bisa nggak negara dan pemegang multiflexing ini bertanggung jawab untuk coba misalkan masyarakat di contoh di Pangandaran itu ada 10 kecamatan. Contoh di Garut Selatan itu hampir 78% Garut Selatan itu tidak menikmati siaran. Contoh di Tasik Selatan, Tasela, itu hampir 67% masyarakatnya tidak menerima siaran. Contoh di Cianjur ya, contoh di Sukabumi dan yang lain-lain. Nah ini problem ya, maksudnya problem ketika kita bicara pada konteks bahwa bagaimana kita mewujudkan dan mengimplementasikan ya regulasi yang ada, baik itu Undang-Undang 11 tahun 2020, Permen nomor 11 tahun 2020 dan yang lain-lain. Nah, sehingga ketika analog switch off ini tahap 1 30 April, tahap 2 25 Agustus, tahap 3 2 November 2022, masyarakat bisa menikmati. Jadi jangan sampai kayak saya ya, Teh Dita ya, Pak Kawian, Pak Haris gitu, ketika kami datang ke desa gitu ya untuk melakukan sosialisasi. Nah masyarakatnya nanya, Pak kita siaran analog aja nggak dapat kok katanya, kita pakai parabola kok katanya. Ini problem ya maksudnya ya, di tingkatan infrastruktur ya, penyiaran ini. Nah sehingga pertanggungjawaban kita sebagai lembaga negara independen yang mengurusi tentang permasalahan-permasalahan penyiaran juga harus melakukan koordinasi dan kolaborasi secepatnya dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan bahwa bagaimana, untuk menjamin bahwa bagaimana masyarakat bisa menikmati siaran digital terestrial ini. Nah yang kedua masalah tadi ya, pemahaman dan yang lain-lain sebenarnya. Itu Tedita sebenarnya yang menjadi catatan penting bagi KPID Provinsi Jawa Barat, di samping ya permasalahan-permasalahan yang kemudian menyisakan yang lainnya. Contoh walaupun kami tidak mengurusi set-top box ya, ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan koordinasi di Bandung misalkan ya, dengan pemegang MUX dan yang lain-lain, data itu keluar tuh. Jawa Barat itu dapat 1.165 set-top box di 27 kabupaten kota.
Baik. Nah, kemarin kami berkunjung ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan KPI Pusat bersama-sama dengan Komisi 1, DPRD Provinsi Jawa Barat dan Diskominfo Provinsi Jawa Barat untuk mempertanyakan segala sesuatu yang kemudian berimplikasi pada jaminan undang-undang terhadap masyarakat itu sendiri tadi. Seperti itu sorotan kepada publik ya Pak Adi ya. Mohon maaf saya potong. Saya juga punya data nih Pak Adi. Per November 2021 kemarin Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat terdapat 277 lembaga penyiaran atau 39,74% dari total yang sudah menyediakan siaran secara digital. Ini kalau ditinjau dari lembaga penyiarannya ya. Kita selaku masyarakat dan penonton tentunya menaruh harapan kepada lembaga penyiaran yang ada untuk menjadi media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat. Namun sesungguhnya apa yang diharapkan oleh KPID dari lembaga penyiaran di tahun 2022 nanti? Kita akan simak jawabannya dari para narasumber kita usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Time to Talk.